Selamat pagi, kita bertemu kembali di mata kuliah Professional Issue in Nursing dengan topik Nursing Shortage atau kekurangan tenaga perawat. Pada kali ini kita akan membahas apa sih sebenarnya yang terjadi jika kekurangan tenaga perawat di layanan kesehatan. Seperti yang kita lihat di gambar, di suatu layanan kesehatan, jika terjadi kekurangan perawat, maka akan terjadi ketidakseimbangan dari pelayanan di rumah sakit tersebut. Tidak akan maksimal dan akan terjadi ketidakseimbangan dari pelayanan karena kuantitas dari perawat di layanan kesehatan tersebut cukup besar dan itu akan mempengaruhi dari pelayanan itu sendiri. Nah, sebagai pengantar untuk kita sendiri, nursing shortage atau kekurangan tenaga perawat tersebut adalah kebutuhan perawat yang bersedia bekerja jauh lebih kecil daripada permintaan. Ini menurut Peterson 2009. Seperti yang kita ketahui, perawat adalah bagian penting dari perawatan kesehatan tersebut dan bagian terbesar dari profesi kesehatan. Sumber kekurangan keperawatan bisa terjadi dari lulusan baru dari dunia pendidikan dan bisa juga dipengaruhi dari penuaan dari tenaga kesehatan itu sendiri. Nah, ini adalah penelitian yang dilakukan Haddad, Anama Raju, Tony Butler di tahun 2020 menunjukkan bahwa menurut statistik kesehatan dunia ada sekitar 29 juta perawat dan bidan di seluruh dunia. Nah, dari 29 juta ini terdapat 3,9 juta diantaranya berada di Amerika Serikat. Nah, diperkirakan lebih dari 1 juta perawat tambahan akan dibutuhkan pada tahun 2020. Nah, ini penelitiannya tahun 2020 dan ternyata diperlukan 1 juta perawat dibutuhkan pada tahun 2020. Nah, menurut American Nurse Association juga bahwa lebih banyak pekerjaan perawat akan terdaftar di tahun 2022 dan itu khususnya terjadi di Amerika Serikat. Nah, menurut Nursing Times juga, Biro Statistik Tenaga Kesehatan Tenaga Kerja Amerika Serikat bahwa akan terjadi atau memproyeksikan 11 juta perawat tambahan akan diperlukan sehingga hal ini dilakukan untuk menghindari kekurangan di tahun yang akan datang. Nah, peluang kerja untuk perawat juga diproyeksikan akan tumbuh lebih cepat atau lebih signifikan sekitar 15% dibandingkan semua pekerjaan dari tahun 2016 hingga tahun 2026. Ini adalah penelitian yang akan yang sudah dilakukan di tahun 2020 untuk memproyeksikan bagaimana ketenagaan dari perawat itu sendiri. Nah, di Amerika Serikat seperti yang ada pada grafik bahwa demand dari perawat itu sendiri mengalami lonjakan khususnya dengan kondisi pandemi yang sekarang. Jumlah perawat itu sangat dibutuhkan di layanan kesehatan. Lonjakannya cukup tinggi, sedangkan projected nurse workforce-nya menurun. Nah, seperti yang digambarkan pada grafik adanya penurunan sedangkan kebutuhannya sangat meningkat. Nah, inilah yang terjadi jika antara kebutuhan dan kesediaan dari perawat itu sendiri tidak seimbang. Nah, di California juga menurut Center of California Health Workforce Studies ini menunjukkan juga antara demand forecast-nya sama supply dari forecast itu sendiri dari nursing adanya peningkatan dari demand sedangkan supply-nya justru mendatar atau merata dari tahun 2005 hingga tahun 2030. Nah, inilah yang bisa mengakibatkan kekurangan dari tenaga perawat itu sendiri. Nah, bagaimana dengan di Indonesia sendiri? Nah, di Indonesia juga menunjukkan bahwa dari Kementerian Kesehatan dan Susenas tahun 2019 menunjukkan bahwa rasio perawat dan bidan dengan jumlah penduduk juga mengalami keseimbangan, di mana di Jawa itu rasio perawat dengan jumlah penduduk adalah 1:815, yang artinya satu perawat melayani 815 orang. Nah, ini menunjukkan bahwa kemungkinan besar di Indonesia sendiri
akan terjadi kekurangan tenaga perawat atau kekurangan dari perawat itu sendiri di layanan kesehatan, karena perbandingan dari ketenagaan perawat itu dengan jumlah penduduk yang akan dilayani memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Nah, apa sebenarnya peran perawat dalam organisasi kesehatan dunia? Nah, seperti yang kita ketahui, perawat itu mempunyai peran yang sangat penting di kesehatan dunia. Salah satunya yaitu layanan kesehatan sebagai tindakan promosi, preventif, treatment, dan rehabilitasi. Nah, kebutuhan perannya yang kedua yaitu kebutuhan kesehatan yang lebih besar juga, yaitu sebagai penyedia layanan kesehatan, baik itu di daerah terpencil maupun di daerah-daerah tempat yang lain. Nah, yang ketiga itu perannya itu sebagai tantangan kesehatan global. Ini maksudnya adalah kesehatan global itu sebagai bagaimana kita meresponi emergensi dari penyakit-penyakit seperti HIV/AIDS, malaria, TB, penyakit mental, kesehatan ibu dan anak, bahkan pandemi yang terjadi sekarang ini. Nah, justru dengan adanya kebutuhan layanan kebutuhan kesehatan yang lebih besar, dan tantangan kesehatan global, peran dari perawat itu dibutuhkan dalam layanan kesehatan. Jadi, kekurangan tenaga perawat itu harus diantisipasi sejak dini supaya keseimbangan dari layanan kesehatan itu tetap bisa berjalan dengan baik. Nah, ini merupakan ethical framework dari Global Nursing Shortage, di mana ada 5 yang menunjukkan bagaimana ethical framework itu sendiri. Premis yang pertama itu bahwa pembangunan bangsa dan tindakan kolektif warga tidak akan berhasil jika situasi tetap dipertahankan, sehingga warga negara individu dapat melayani bangsa mereka yang lebih baik dan dapat meninggalkan daerah yang tidak aman atau konflik dari penindasan itu sendiri. Sedangkan promis yang kedua atau promis B itu bahwa setiap bangsa memiliki tanggung jawab untuk membangun dan merancang masa depan dari rakyatnya. Promis yang ketiga atau C, bahwa ini menunjukkan bahwa etikalnya itu warga negara yang dibina oleh bangsa akan memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi bagi pembangunan bangsanya dan perlindungan dari rakyatnya itu sendiri. Sedangkan premis yang ketiga yaitu sumber daya manusianya adalah harta bagi bangsa dan semua harus menghormati keutuhan bangsa itu untuk mempertahankan sumber daya manusia. Sedangkan yang terakhir itu perencanaan nasional tidak boleh disandra atau diuntungkan yang tidak baik atau tidak adil dari perencanaan ke negara yang lain. Ini adalah etikal yang harus diperhatikan untuk mempertahankan dari global nursing shortage sehingga kestabilan dari pelayanan kesehatan tersebut tetap bisa berjalan dengan baik. Nah, apa sih sebenarnya penyebab kekurangan tenaga perawat tersebut atau kekurangan tenaga atau nursing shortage tersebut? Nah, penyebabnya itu adalah bervariasi dari setiap negara dengan negara yang lain, mempunyai faktor yang berbeda-beda, faktor yang bervariasi, faktor kompleks dan meluas, sehingga banyak dua utama yang menyebabkan dari nursing shortage itu sendiri adalah yaitu faktor supply dan demand-nya, di mana penyebab kekurangannya adanya peningkatan permintaan dari perawat atau kebutuhan, atau sering disebut dengan increased demand, sedangkan penyediaannya terbatas atau berkurang atau disebut dengan decreased supply. Nah, ini yang menyebabkan adanya kekurangan dari tenaga perawat tersebut. Apa yang harus kita lakukan untuk meningkatkan suplai tenaga keperawatan? Ada 3 hal yang perlu diperhatikan, yaitu dari bagian pendidikan, bagian regulasi, dan lingkungan kerja. Pendidikan itu sendiri bisa mencakup dari peningkatan program kapasitas, meningkatkan level pendidikannya, dan online learning. Nah, online learning juga mempengaruhi bagaimana tetap pendidikan keperawatan itu bisa berjalan sehingga bisa meningkatkan suplai dari tenaga keperawatan. Sedangkan regulasi dan kebijakan ini sangat berperan penting dalam suplai tenaga keperawatan, di mana lisensi perawat, undang-undang keperawatan ini akan mempengaruhi bagaimana suplai tenaga keperawatan itu tetap berjalan. Lingkungan kerja. Nah, lingkungan kerja ini bisa dipengaruhi dari struktur kepemimpinan dan manajemen yang mendorong tenaga perawat jauh bekerja lebih baik, memberikan otonomi kepada tenaga perawat, dan mengimplementasikan jadwal yang fleksibel serta program kompensasi yang layak bagi tenaga perawat.
Nah, ini seperti yang kita bahas sebelumnya, faktor-faktor yang berkontribusi pada nursing shortage tersebut ada supply dan ada demand. Dari supply itu adalah bisa terdiri dari pendidikan keperawatan, faktor demografi, dan faktor lingkungan kerja. Sedangkan demand-nya bisa dipengaruhi oleh faktor permintaan pelayanan kesehatan dan sistem asuhan kesehatan yang terjadi di layanan kesehatan tersebut. Nah, ini merupakan penyebab yang berhubungan dengan nursing shortage juga, bisa adanya aging population, ada juga aging workforce, ada juga region, ada juga growth, ada juga nursing burnout, ada juga career and family, ada juga violence in the healthcare setting. Nah, ini yang pertama itu adalah penuaan populasi. Yang dimaksud dengan penuaan populasi ini adalah di mana secara keseluruhan populasi semuanya akan menua. Semua generasi akan memasuki usia yang mengalami peningkatan kebutuhan akan layanan kesehatan. Semakin usianya meningkat, maka kebutuhan terhadap layanan kesehatan juga akan meningkat. Begitu juga dengan jumlah orang yang berusia di atas 65 tersebut akan semakin meningkat dan kebutuhannya semakin kompleks. Misalnya memiliki morbiditas yang kompleks dan ada penyakit penyerta yang mengharuskan mereka untuk mencari pengobatan. Nah, yang kedua, dari tenaga kerja itu sendiri yang mengalami penuaan. Misalnya, tenaga-tenaga kesehatan tersebut tetap mengalami penuaan sehingga produktivitas atau kemampuan mereka untuk bekerja akan menurun, sehingga ini akan mempengaruhi juga kebutuhan atau tenaga perawat itu akan mengalami penurunan. Ada juga wilayah. Wilayah di sini adalah jumlah kekurangan perawatan yang sangat bervariasi tergantung dari wilayah negara. Jadi dari negara yang satu dengan negara yang lain akan mempengaruhi bagaimana kebutuhan perawat tersebut. Misalnya kekurangan yang lebih tinggi di wilayah berbagai tempat itu akan mempengaruhi bagaimana spesialisasi keperawatannya. Beberapa area juga akan memiliki defisit nyata ketika melihat perawatan kritis, persalinan, dan spesialisasi yang lain itu tergantung dari wilayah mana yang membutuhkan tenaga kesehatan tersebut. Yang berikutnya yaitu pertumbuhan. Pertumbuhan di sini adalah bagaimana kekerasan di lingkungan perawatan kesehatan yang terjadi yang memainkan peran dari kekurangan perawatan tersebut. Adanya ancaman emosional atau fisik dan menambah lingkungan yang stres, kepuasan, upaya kerja ini akan berpengaruh negatif terhadap adanya emosional dari perawat itu sendiri. Sedangkan karir dan keluarga ini akan mempengaruhi karena akan menambah masalah kekurangan di mana perawat masih mayoritas perempuan. Nah, dengan adanya mayoritas perempuan ini akan seringkali selama bertahun-tahun akan mengurangi atau meninggalkan profesinya karena ada beberapa tanggung jawab yang harus diperankannya. Misalnya dia berperan sebagai istri yang akan hubungannya dengan kekeluargaan sehingga akan meninggalkan karirnya sebagai profesi perawat. Violence in the healthcare setting ini maksudnya bagaimana kesehatan kerja tersebut settingannya di pelayanan kesehatan tersebut akan mempengaruhi bagaimana kinerja dari perawat itu sehingga bisa membuat perawat tersebut mengambil keputusan untuk berhenti karena adanya pengaturan atau peraturan yang terjadi di layanan kesehatan tersebut. Nah, sebagai kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini bahwa kekurangan perawat harus cepat diperbaiki jika tidak akan menyebabkan masalah atau perawatan kesehatan yang lebih parah di tahun-tahun yang akan selanjutnya. Dan banyak juga rumah sakit atau organisasi kesehatan yang tidak dapat berfungsi jika akan terjadi kekurangan perawat. Nah, dan akses perawatan akan mengakibatkan masalah kesehatan jika terjadi kekurangan perawat dari layanan tersebut. Demikian pembelajaran kita kali ini. Sebagai referensi bisa dibaca kembali di materi-materi atau yang ada di buku yang ada di slide. Demikian presentasi kita di topik kali ini. Kita bertemu lagi di topik pembelajaran yang lainnya.